Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atep Aulia Rahman. Saya dosen tetap di program studi Teknik Informatika Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Jarkom sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah Jarkom adalah mata kuliah yang berada pada semester 4 dengan kode mata kuliah 1906401. Kemudian untuk bobot SKS-nya adalah 3 SKS, yang mana pelaksanaan atau implementasi dari mata kuliah Jarkom ini dibagi menjadi 16 pertemuan. 9 pertemuan adalah tatap muka atau asinkronus, kemudian 5 pertemuan adalah sinkronus dengan menggunakan media Gimit atau Zoom, dan 2 pertemuan adalah evaluasi, yaitu WTF dan live. Kemudian untuk CPMK mata kuliah ini adalah intinya membahas tentang jaringan komputer, kemudian bagaimana mendesain jaringan komputer, protokol pada jaringan komputer, dan membuat media transmisi. Selanjutnya adalah di mata kuliah Jarkom ini, kalau dilihat dari CPL, ya, CPL pembelajaran lulusan di mata kuliah ini, kalau dilihat dari sikap yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknologi informatika. Kemudian pengetahuan, menguasai konsep, teori, dan aplikasi di bidang teknologi informasi. Dan untuk keterampilan umumnya adalah mampu menerapkan di lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, untuk keterampilan khusus di mata kuliah Jarkom ini adalah mahasiswa mampu menganalisis, kemudian mendesain, kemudian merancang jaringan komputer mulai dengan perangkat media LAN dan WAN. Dan untuk materi atau pembelajaran referensi dari mata kuliah ini adalah yang pertama kami ambil dari modul Cisco IT Essential dari modul 1 sampai 10, kemudian Cisco Networking Academy untuk Cisco Essential modul 1 sampai 20, dan yang terakhir adalah modul Introduction to Network. Nah, untuk mekanisme penilaian di mata kuliah ini adalah yang pertama adalah kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan UAS 40%. Nah, berikut video proses pembelajaran mata kuliah jaringan komputer pada sesi 13 tentang device and konfigurasi basic network dengan mekanisme sinkronus menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Gimana Pak. kabarnya? Gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Baik teman-teman, jadi hari ini kita masuk di pembelajaran sesi yang ke-13. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya biar kita diberi kelancaran, keberkahan. Silakan untuk KM untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berikan kelancaran. Silakan KM untuk dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Oke, baik. Terima kasih KM. Teman-teman, jadi di pertemuan hari ini, di sesi yang ke-13, kita sudah masuk ke materi yang benar-benar ada korelasinya dengan sesi yang sebelumnya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Jadi mohon teman-teman, di pertemuan hari ini silakan untuk membuka nyata-nyatanya untuk melihat materi-materi yang hari ini saya jelaskan, ya. Dan mohon jika teman-teman ada yang ditanyakan harus lebih aktif, ya, karena kalau seandainya misalnya Anda kurang paham, yang saya takutkan adalah kedepannya nanti Anda akan bingung ya untuk menjelaskan di sesi berikutnya. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat. Kita mulai saja ya. Nah, jadi di pertemuan hari ini, pertemuan di sesi yang ke-13 adalah tentang Basic Suite on Device Configuration, yang mana materi ini adalah udah saya kirimkan di LMS
dan sudah ada juga di LMS-nya di Cisco Networking Academy. Jadi mohon teman-teman untuk dibuka. Jadi jika ada yang kurang paham silakan untuk ditanyakan. Oke, nah sebelum ke materi modul 13, jadi alangkah baiknya saya akan review kembali di materi sesi sebelumnya, yaitu sesi yang ke-12. Nah ini udah saya sampaikan. Nah barangkali teman-teman apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung mengenai materi yang sebelumnya. Nah materi yang sebelumnya itu adalah tentang networking today, yang mana kita minggu kemarin ya menjelaskan tentang bagaimana teknologi di dalam sebuah jaringan, mulai dari bagaimana sih efeknya ya bahwa networking itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana sih sebuah jaringan itu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, sampai bagaimana sih mengekspor di dalam jaringan. Oke, sebelum ke materi hari ini, apakah ada yang tanyakan teman-teman atau masih kurang paham untuk minggu kemarin? Ada? KM gimana? Udah paham? Oke semua? Cukup Pak untuk Cukup ya? materi Mulainya minggu udah. lalu. Oke. Pak, cukup Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup kita mulai untuk pembelajaran di sesi yang ke-13 ini. Nah, mohon perhatikan teman-teman. Jadi kalau dilihat dari materi hari ini ya, materi hari ini adalah tentang basic switch and device configuration. Yang mana materi ini adalah materi yang nantinya akan kita praktekkan. Selain dari praktek juga nanti kita ada kuis di dalam materi ini. Nah kalau lihat dari modul judulnya hari ini adalah basic switch and device configuration, yang mana secara detail nanti akan mengimplementasikan bagaimana cara kita membuat password, membuat IP di dalam sebuah perangkat, sampai dengan bagaimana membedakan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya ya. Kemudian untuk topiknya yang pertama adalah tentang Cisco iOS Access, yang mana nanti di sini akan menjelaskan bagaimana sebuah akses iOS ini nanti akan dikonfigurasi ya. Kemudian menjelaskan tentang navigasi, bagaimana sih sebuah iOS itu bekerja di dalam sebuah jaringan. Kemudian selanjutnya adalah command struktur, jadi bagaimana struktur di dalam sebuah iOS, perintah-perintahnya apa aja, sampai nanti teman-teman mengkonfigurasi Cisco iOS dengan menggunakan command line interface atau CLI. Nah ini adalah pertemuan di sesi 13 yang hari ini kita akan bahas. Oke ya, paham ya? Baik, sebelum ke materi, nah alangkah baiknya saya akan absen terlebih dahulu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi baik teman-teman yang saya absen, mohon untuk diaktifkan camnya. Jika tidak tidak diaktifkan berarti dianggap tidak hadir di pertemuan hari ini ya. Saya absen terlebih dahulu atas nama Abel. Abel hadir? Tidak ada ya. Kemudian Ali Fairuz Rahman. Hadir Pak, hadir. Oke, Ardo. Kemudian Archerly. Hadir. Oke, baik. Bagas. Bagas. KM kemana Bagas? Ada konfirmasi? Tidak. Oh ada ya. Oke, sorry, ada ya. Bagas ada. Bima. Ada Bima. Oke, Denny. Hadir Pak. Oke, Hadir. Pak Hari Fauzan. Hadir ya? Hadir Pak. Oke, baik. Ada yang belum saya panggil yang hari ini join? Saya Pak, Ya. Baik, kalau ada nanti silakan ditulis di komennya, nanti saya akan absenkan. Oke ya, baik teman-teman ya. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Yang pertama tadi saya jelaskan bahwa mengkonfigurasi, yang kedua adalah tentang Cisco iOS Access. Apa sih Cisco iOS Access? Namun teman-teman untuk diperhatikan, jika kurang paham untuk ditanyakan. Di sini adalah mohon nanti teman-teman dibuka aja networkingnya ya, networking akademinya nanti akan sama materinya dengan di sini. Nah di sini jelaskan tentang operating system. Nah sebuah alat elektronika ya pasti membutuhkan operating system. Ya sebagai contoh di sini ada Windows, kemudian ada Mac, ada Linux dan ada PC. Itu adalah sebuah operating system ya yang digunakan untuk
laptop atau PC. Ada Windows, ada Mac dan Linux ya. Kemudian ada Apple iOS dan Android. Ini digunakan untuk apa? Halo? Untuk smartphone, Pak. Smartphone atau Pak. tablet ya. Tablet. Oke, kemudian ada Cisco iOS. Nah, ada yang disebut dengan operating system Cisco iOS. Jadi Cisco iOS itu adalah sebuah operating system yang digunakan untuk perangkat jaringan. Sebagai contoh ada switch, kemudian ada router, ada wireless ya, kemudian ada firewall. Nah, ini adalah sebuah komputer yang mempunyai operating system yang difokuskan untuk perangkat jaringan. Nah, yang disebut dengan iOS. Apa sih iOS? iOS itu adalah yang kepanjangan dari iOS itu adalah Internet Working Operating System. Oke, paham ya? Ada yang Paham. ditanyakan? Ada Cukup. Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, sebentar. Kita lanjutkan ya. Oke, nah tadi dijelaskan ya. Jadi di dalam sebuah operating system iOS itu digunakan untuk apa? Jadi iOS itu digunakan untuk operating system perangkat apa tadi? Perangkat internet. Perangkat, perangkat, Internet. perangkat, perangkat, Ringan Pak. perangkat jaringan internet. Oh, iya, Ya, perangkat jaringan perangkat internet, jaringan Pak. bukan internet ya, perangkat jaringan. Nah, di sini ada Cisco iOS Operating System. Nah, di sini jelaskan bahwa Cisco Operating System itu dibagi menjadi 3 layer. Ada shell, ada kernel, dan ada hardware. Nah, di sini jelaskan bahwa shell adalah user interface that allow user request specific task from the computer. Jadi di sini fungsi dari sebuah shell itu adalah sebagai interface penghubung antara manusia dengan sistem. Jadi ketika nih contoh misalnya di sini ada Rapi, ketika Rapi membuka situs ya, membuka membuka Cisco.net Arcade, itu kan Anda bereaksi ke operating system. Nah, yang menghubungkan kenapa bisa muncul Cisco.net Arcade itu adalah udah shell. Jadi shell itu adalah sebagai interface menghubung antara manusia dengan sistem. Kemudian ada kernel. Kernel itu adalah communication between hardware and software. Jadi di dalam operating itu ada kernel, bahwa kernel itu adalah menghubungkan antara perangkat hardware dan software. Nah, jadi ketika misalnya nih kalian nih teman-teman punya komputer, nah ternyata ketika membuka aplikasi suka muncul kan memory is low. Jadi artinya apa? Artinya si kernel itu dia akan mendeteksi ke sebuah hardware apakah si memorinya itu sesuai atau tidak, support atau tidak, makanya akan muncul. Jadi semakin operating system, semakin aplikasinya bagus, semakin pendukung hardware juga bagus. Itu adalah adanya di kernel. Jadi kernel adalah communication between and hardware. Kemudian ada hardware. Hardware itu adalah physical part. Jadi sebuah hardware, sebuah perangkat keras yang ada pada operating system. Paham ya? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Pak, baik. Pak. Ya kan? Baik. Oke, ada yang tanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materinya selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, nah kita langsung ke graphical user interface. Nah, sebelum ke sini, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam operating system itu ada 3 layer. Yang pertama itu layernya apa? Shell, Pak. Kernel. Kernel. Shell. Kemudian kedua Kernel. ada shell, ada kernel. Kemudian yang ketiga, Hardware. Ada hardware, Pak. jadi kalau fungsi kernel itu apa? Penghubung antara software dan hardware. Software dan hardware. Software dan hardware. Kemudian kalau shell, Penghubung user Dengan interface ke sebagai interfacing mengkomunikasikan antara sistem dengan user. Nah, user itu adalah kita. Itu ya. Oke, kita balik lagi ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Graphical User Interface atau GUI ya. Jadi Graphical User Interface ini adalah dia semacam tipe di dalam operating system. Jadi di sini dijelaskan bahwa GUI is more user friendly and requires less knowledge. Jadi di sini bahwa operating system yang berbasis graphical user interface itu user friendly. Jadi bersahabat, jadi gampang untuk mudah untuk digunakan. Nah, sebagai contoh apa sih Pak? Contoh dari berbasis graphical user interface ada Windows. Nah, yang sekarang kita gunakan ada macOS, ada Linux dan ada Apple. Nah, ini adalah salah satu contoh operating system yang berbasisnya graphical user interface.
Kemudian ada yang disebut dengan selain dari GUI ada disebut dengan CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini dijelaskan teman-teman. Nah, GUI ini atau Graphical User Interface ini dia mempunyai kekurangan atau kelemahan. Kelemahannya apa? Dia suka muncul crash atau error. Nah, sehingga operating system yang digunakan untuk jaringan itu tidak merekomendasikan Graphical User Interface, tapi merekomendasikan adalah tipenya Command Line Interface atau CLI. Nah, apa sih Pak yang membedakan? Yang membedakan antara Graphical User Interface sama Command Line Interface adalah seperti ini. Jadi kalau Graphical User Interface ini adalah di sini ada use mouse to make selection and run program. Jadi dia bisa menggunakan si operating system dengan menggunakan mouse untuk menampilkannya. Kemudian ada enter text untuk perintah-perintahnya bisa menggunakan teks dan bisa kita enter juga. Nah, ini adalah graphical. Nah, tetapi kalau Command Line Interface di sini adalah apa? Dia hanya memerlukan atau dia menggunakan hanya keyboard saja untuk menjalankan Command Line Interface, ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi bedanya antara Graphical User Interface dengan Command Line Interface itu seperti ini. Jadi kalau ini berbasis grafik, jadi user friendly, bisa mudah digunakan. Dan kalau Command Line Interface seperti ini, sehingga ini hanya menampilkan di monitor dengan warna putih dan hitam saja. Paham ya? Jadi itu adalah bagian dari sebuah Graphical User Interface dan Command Line Interface. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi saya jelaskan ya, bahwa tipe di dalam operating system itu ada dua, ada Graphical User Interface dan yang selanjutnya adalah Command Line Interface. Nah, selanjutnya adalah ada access method. Nah, apa sih Pak access method? Jadi yang tadi saya jelaskan teman-teman, nih perhatikan ya. Nah, di dalam sebuah perangkat jaringan itu kan seperti ini nih, beda dengan komputer. Jadi kan di sini ada router, ada switch ya. Nah, kan bentuknya seperti ini. Dan ini tidak punya monitor, tidak punya keyboard. Pak, bagaimana untuk mengakses atau menjalankan sebuah perangkat ini? Nah, untuk menjalankan sebuah perangkat jaringan dengan menggunakan operating system iOS ini, dia memerlukan metode. Apa sih metodenya? Metodenya itu ada 3. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama adalah ada console, yang kedua adalah ada secure shell, dan yang ketiga adalah ada telnet. Jadi ketiga inilah adalah sebuah akses metode untuk mengakses sebuah perangkat jaringan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih Pak konsol? Jadi konsol itu adalah physical management port use access device in order to provide maintenance. Jadi kalau yang namanya konsol itu adalah sebuah bentuk perangkat hardware memanajemen sebuah perangkat. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah yang disebut dengan kabel konsol. Yang nantinya si kabel konsol ini ada dua ujungnya. Ujung yang pertama dia menggunakan DB9 atau yang disebut dengan RS232. Nah, selanjutnya ada yang menggunakan kabel UTP. Nah, bagaimana sih Pak cara pemasangannya? Cara pemasangannya yang dimasukkan ke perangkat jaringan itu adalah kalau kabel UTP ini dimasukkannya ke komputer. Ya. Kemudian kalau yang RS232 ini dimasukkannya ke jaringan. Jadi kalau bisa dilihat contohnya adalah seperti ini ya. Kita coba buka dulu. Oke, kita masuk dulu nih. Konsol Cisco misalnya. Cisco. Nah, perhatikan. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Jadi, si kabel jaringan ini adalah kabel konsol. Jadi, si kabel konsol ini dia dimasukkan ke sebuah perangkat jaringannya, sedangkan RS232-nya dimasukkan ke komputer, sehingga si komputer itu bisa meremote sebuah perangkat jaringan. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kalau konsol itu dia mempunyai perangkat yang khusus. Nah, sedangkan secure shell ini adalah sebuah perangkat metode akses untuk meremote sebuah komputer, perangkat jaringan ke komputer, tapi dia memanfaatkan sebuah jaringan. Makanya di sini dijelaskan bahwa di sini nih, ini merekomendasikan dia menggunakan network. Nah, kemudian secure shell ini dia lebih fokus ke keamanan. Jadi dia dengan menggunakan secure shell, dia
si jaringan komputer itu lebih aman. Jadi si perangkat jaringan itu meremotnya bukan menggunakan konsol tapi menggunakan kabel jaringan. Nah, ini yang direkomendasikan. Nah, sedangkan telnet itu sama, dia memanfaatkan sebuah jaringan, ya, kabel jaringan. Di sini kan over the network. Di sini kan ada nih, over the network. Jadi dia memanfaatkan sebuah jaringan. Tapi yang membedakan adalah kalau telnet dia meremot sebuah perangkat jaringan, tetapi tidak memperhatikan keamanan. Makanya di sini disebutkan dengan insecure, ya. Jadi apa yang sebutin stabilis itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu stabilis? Halo? Ya Pak. Apa? Ada yang tahu? Stabilis itu apa? Halo? Rossi, Pauji Rossi? Halo, ada yang tahu? Silakan. Jadi biar paham. Halo? Apa itu Bukan, Pak. Gimana? Mendirikan, bukan, Pak. Mendirikan, terus selain itu apa? Menetapkan, Pak. Oke, jadi si telnet ini dengan Siol itu dia menggunakan atau merekomendasikan atau menetapkan dia menggunakan telnet dan secure. Jadi kalau misal di sini, jadi dia merekomendasikan telnet, tetapi si telnet itu dia insecure, jadi tidak memanfaatkan keamanan. Sedangkan secure cell dia menggunakan keamanan. Itu ya. Jadi ini adalah akses metode. Jadi akses metode ada 3, konsol, secure cell, sama telnet. Oke, paham ya? Jadi Raffi tadi yang saya jelaskan ada konsol, ada secure cell, sama telnet. Jadi kalau konsol, apa bedanya konsol dengan secure cell? Oke, ada yang bisa? Nge-lag Pak, patah-patah tadi. Oke, ada lagi nih. Apa yang membedakan antara konsol dengan secure cell dari segi perangkat? Raden Muhammad Isyan. Baik Pak, untuk konsol itu device-nya langsung terhubung dengan kabel. Kalau secure cell itu melalui jaringan, Pak. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Pakai emotion tepuk tangan dong. Bisa? Oke, baik, terima kasih ya Raden, betul ya. Jadi kalau konsol itu dia menggunakan perangkat khusus, jadi kabel konsol. Sedangkan secure cell telnet dia memanfaatkan sebuah jaringan. Baik, nah kita lanjutkan, ada dua lagi ya. Nah, yang tadi sebutin akses metode, sekarang ada terminal emulation program. Jadi terminal emulation program ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu si konsol sama si secure cell. Jadi si konsol itu kan kabelnya nih, ketika disambungkan ke PC itu harus ada aplikasinya. Apa aplikasinya? Ada 3. Ada putih, ada teratem, dan secure CRT. Jadi ketiga inilah adalah sebuah aplikasi untuk meremot sebuah perangkat jaringan. Tangkap ya? Nah, makanya nanti di sini muncul nih ada hostname-nya berapa, kemudian connecting-nya ini connect-nya untuk apa? Apakah untuk telnet, apakah untuk SSH, atau untuk serial, dan sebagainya. Oke ya? Nah, ini adalah terminal emulation program. Jadi ketika ditanya ada berapa emulation program di dalam sebuah perangkat jaringan untuk menghubungkan antara perangkat jaringan switch dengan komputer. Jadi ada 3, ada secure cell, kemudian CRT, sama putih ya. Atau putih, teratem, dan secure CRT. Ada 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke navigation. Jadi navigation ini adalah sebuah perangkat jaringannya. Nah, saya rasa itu ya. Jadi untuk 2.1 mengenai akses metode itu adalah seperti itu. Apakah ada yang tanyakan teman-teman? Silakan. Ada yang tanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya coba untuk mempraktekkan bagaimana cara menghubungkan antara kabel jaringan dengan perangkat switch ya. Saya masuk dulu ke paket tracernya. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Ditunggu.
Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah Pak. terlihat, Oke. Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Jadi nanti teman-teman untuk praktikumnya, silakan siapkan untuk perangkat jaringan yang tadi ya mau router, mau switch, bisa taruhlah menggunakan router nih. Jadi nanti routernya pilih router berapa. Nah, silakan bisa masuk ke satu router, kemudian adalah ada satu PC. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan akses metode dengan menggunakan konsol? Jadi nanti ketika ada dua seperti ini, siapkan kabel konsol. Jadi nanti klik koneksinya, kemudian nanti ada warna hijau muda, klik konsolnya, masuk ke router, kemudian nanti di sini akan muncul apa namanya port konsol, ya. Klik Oh, konsolnya, masuk ke PC 0, kemudian masuk ke mana ini? Tadi. RS232, Pak. Oke, 232 RS23. Pak. Dua, Pak. Oke, Dua. nah jika sudah seperti ini, baru kita buka terminal programnya yang tadi ya. Ada putih, ada teratem, ada cara secure CRT. Jadi nanti masuk ke PC-nya, kemudian masuk ke desktop, kemudian nanti di sini ada terminal, klik, kemudian ini adalah port bawaan dari sebuah putihnya atau secure CRT, kemudian oke. Ketika di oke nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah menu yang ada pada router. Nah, bila teman-teman kurang percaya atau kurang paham atau bisa pengen pembuktian, tinggal ketik saja di sini, bisa ketik utama. Nah, ini kan saya ketiknya di sebuah sebuah PC. Nah, kita masuk ke router, kita masuk ke command line interface, nanti akan muncul utama. Berarti ini adalah terkoneksi. Paham ya? Oh, Baik, Pak. baik. Saya rasa Baik. itu. Ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita coba untuk silakan dibuka untuk Sysconet Akadnya. Nanti akan muncul user X mode dan privilege X mode. Jadi bagaimana cara penggunaannya untuk untuk kuisnya. Jadi nanti teman-teman masuk ke sini. Kita masuk dulu ya sebentar. Jadi masuk ke Cisco masing-masing. Oke, masuk ke NetAkad. Kemudian silakan login sesuai dengan username masing-masing. Oke, kemudian login. Oke, kelihatan teman-teman untuk LMS-nya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Kelihatan Pak. Bentar, saya lupa dulu. Kita masuk ke loginnya yang punya saya. Sebentar. Nanti masuk ke NetAkad. Oke, kemudian silakan nanti login, kemudian masuk ke learning. Nah, nanti di sini organisasi. Kita masuk ke switching. Nah, nanti di sini sebentar. Bentar ya. Oke, jadi nanti kalian masuk ke basic device configuration. Kemudian sudah itu nanti di sini ada quiz. Ada quiz. Nah, silakan dibuka quiznya untuk diisi masing-masing. Jika sudah nanti di submit. Kemudian nanti kita akan bahas materi yang kuis ini kita kerjakan. Oke, silakan untuk dikerjakan. Baik, Pak. Oke, baik teman-teman, udah ya. Jadi nanti itu adalah kuisnya. Saya rasa itu ya teman-teman untuk kuisnya dan materi hari ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup atau penjelasan untuk minggu depan materi apa, apakah ada yang tanyakan teman-teman untuk materi hari ini? Silakan. Silakan, ada yang tanyakan? Sudah, Pak.
Cukup, Pak. Cukup, Cukup Pak, ya? cukup. Oke, Aman, kalau Pak. aman ya. Baik, Ya, kalau Aman. cukup. eh jadi teman-teman, untuk materi hari ini udah saya sampaikan dan kuisnya juga sudah. Nah, tinggal evaluasi untuk minggu depan materi adalah melanjutkan dari yang hari ini. Jadi yang hari ini adalah tentang Cisco iOS, minggu depan tentang iOS navigation. Jadi bagaimana cara konfigurasi dari sebuah iOS-nya. Oke ya, teman-teman, itu ya. Saya rasa itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mungkin sebelum ditutup saya minta masukannya ya untuk pertemuan hari ini. Apa yang didapat di hari ini, mohon untuk perwakilan, silakan KM, materi apa aja yang didapat untuk pertemuan hari ini. Oke, baik Pak, izin menjelaskan. Jadi hari ini kita belajar tentang Internet Operation System atau iOS yang bisa digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Nah, untuk mengakses perangkat jaringan tersebut, di sini memiliki beberapa metode. Yang pertama itu adalah menggunakan metode konsol, yaitu menggunakan kabel khusus, kabel konsol yang nantinya dihubungkan dengan komputer. Kemudian ada metode SSH atau Secure Shell Secure Shell ya. ya, itu digunakan untuk meremote perangkat jaringan menggunakan network. Dan ada telnet, mirip seperti SSH, akan tetapi di sini metode atau rekomendasi yang diberikan oleh telnet ini kurang aman. Oke, mantap. Oke, Terima mungkin kasih. sekian, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Gimana Bima? Paham untuk pertemuan hari ini? Paham, Pak. Oke, jadi yang pertama tentang akses ya dan iOS ya. Itu ya teman-teman ya. Saya rasa itu ya untuk pertemuan hari ini, dan untuk minggu depan kita melanjutkan ke navigation. Jadi bagaimana apa yang hari ini kita jelaskan kita praktekkan di minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita selalu diberi kesehatan, dan sekali lagi terima kasih, dan untuk nilai kuisnya nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Saya rasa itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas atensinya hari ini. Mungkin sebelum ditutup, sekali lagi ada yang ditanyakan? Cukup, PM? Tidak ada, Pak. Baik. Cukup, Oke, kalau cukup saya rasa untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita bermanfaat ya untuk materinya, dan insya Allah untuk minggu depan kita diberi kesehatan sehingga minggu depan kita bisa pembelajaran kembali. Dan insya Allah untuk minggu depan Amin. sesi yang ke-14 sudah sesi untuk asinkronus, yaitu pertemuan tatap muka. Jadi untuk pertemuan hari ini pertemuan yang sinkronus dengan menggunakan media Zoom. Selesai itu ya teman-teman, terima kasih. Salam buat semuanya, jaga kesehatan buat semuanya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga, Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Oke, Pak. siap. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak.